Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alifia Liza Umami, Destiana Rahma, Jan Eka Sari Radiah, Larasati, Lisdwina Khairunisa Warsito, Maulidia Nabila RP, dan Nadia Salsabila Mukhtar. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya. Teori belajar behavioristik digagas oleh Gage dan Berliner. Pengertian teori belajar behavioristik sendiri adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia, yang merupakan hasil dari interaksi dan stimulus. Contohnya adalah seorang guru yang memberikan media pembelajaran seperti buku ataupun benda lain kepada murid. Lalu akan ada respon dari murid mengenai apa yang sudah diberikan oleh guru kepada mereka. Yang pertama adalah teori belajar Pavlov, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Adalah proses yang dikemukakan Pavlov melalui percobaannya terhadap seekor anjing di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga muncullah reaksi yang diinginkan. Eksperimen-eksperimen dilakukan oleh Pavlov dan juga ahli lainnya nyatanya sangat terpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, yang dimana gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Untuk memahami teori conditioning klasik secara menyeluruh, perlu dipahami ada dua jenis stimulus dan dua jenis respon. Dua jenis stimulus tersebut adalah yang pertama, stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus, merupakan stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun, contohnya makanan. Yang kedua adalah stimulus terkondisi atau conditioned stimulus, merupakan stimulus yang sebelumnya bersifat netral, akhirnya mengadakan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus yang tidak terkondisi, contohnya suara bel sebelum makanan datang. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, Pavlov mengadakan sebuah eksperimen dengan menggunakan binatang seekor anjing karena dia menganggap bahwa binatang itu memiliki kesamaan dengan manusia, namun pada hakikatnya tentu saja berbeda. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi pipi pada seekor anjing sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan sebuah makanan, maka akan keluarlah air liur pada anjing tersebut. Kini, sebelum memperlihatkan makanan, maka yang diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru kemudian makanan. Dengan sendirinya, air liur pada anjing tersebut keluar pula. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merahnya saja, maka air liur pada anjing tersebut akan keluar. Jadi kesimpulannya adalah makanan merupakan rangsangan wajar, sedangkan sinar merah adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka rangsangan buatan ini akan dapat menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut dengan refleksi bersyarat atau conditioned response. Faktor lain yang juga penting dalam teori belajar pengkondisian klasik Pavlov adalah A. Generalisasi. Dalam mempelajari respon terhadap stimulus serupa, anjing akan mengeluarkan air liur begitu mendengar suara-suara yang mirip dengan bel. Contohnya adalah suara peluit. B. Diskriminasi. Organisme merespon stimulus tertentu, tetapi tidak terhadap yang lainnya. C. Pelemahan atau extinction. Proses melemahnya stimulus yang terkondisi dengan cara menghilangkan stimulus yang tak terkondisi. Teori belajar Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Akan menjelaskan tentang pemikiran Watson dapat digambarkan sebagai berikut. Emosi manusia yang fundamental atau yang tidak dipelajari adalah kekuatan, kemarahan, dan cinta. Perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek melalui pengendalian stimulus respon. Perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek dan pengondisian stimulus respon.
Pavlov mendemonstrasikan hewan dapat merespon tingkah laku melalui perkondisian. Manusia juga dapat dikondisikan untuk menghasilkan respon fisik terhadap objek dan peristiwa. Dari kedua pemikiran ini dapat disimpulkan siapapun terlepas dari sifatnya terlebih menjadi apapun. Saya Larasati dan saya akan menjelaskan tentang teori belajar Guthrie. Pertama-tama mohon maaf kalau misal suaranya tidak terlalu jelas. Nah, lanjut. Kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu sama Guthrie ini. Guthrie ini memiliki nama lengkap Edwin Ray Guthrie. Nah, dia ini adalah seorang profesor psikologi yang ada di Universitas Washington dari tahun 1914 sampai 1956. Nah, dia ini juga punya buku yang dipublikasikan namanya The Psychology of Learning. Lalu yang direvisi pada tahun 1952. Lah, dia ini adalah salah satu ilmuwan yang diajak kerjasama sama Gage dan Berliner. Ya, dari 5 itu ada Guthrie ini, Clark, Hull, Thorndike, terus Watson. Nah, terus teori belajar Guthrie ini tentang apa sih? Guthrie itu mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark sama Hull. Nah, stimulus ini apa sih? Stimulus ini adalah rangsangan atau seperti pendorong untuk seseorang agar melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pemberi stimulus. Nah, stimulus ini ada dari berbagai macam ya. Nah, stimulus itu biasanya bisa berbentuk fisik, lalu bisa berbentuk verbal, atau komunikasi biasa saja. Pokoknya semua yang bisa merubah tanggapan atau pendapat dari yang diberi stimulus adalah rangsangan. Lalu Guthrie ini menjelaskan bahwa reinforcement atau penguatan itu penting untuk kegiatan pembelajaran. Reinforcement yang dimaksud itu bukan force yang maksa itu, tapi adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus dan berulang-ulang. Contohnya itu seperti ada anak kecil yang masuk rumah itu sepatunya langsung dibuang aja, gak dimasukin lemari. Nah, ibunya kan gak suka. Terus itu dia jadi mengajarkan gimana caranya mengajarkan anak ini tuh biasa untuk meletakkan sepatunya di lemari itu. Jadi sepatunya dibawa keluar, terus ibunya masuk lagi ke rumah, terus ditaruh di sana. Jadi kayak diajari dari sesuatu yang dibiasakan, terbiasa gitu. Mungkin semacam habit sepaham aku. Lalu kayak apa ya? Ini kan berarti aksi yang bisa gabung sama bisa dijadikan stimulus. Jadi ini rangsangan untuk anaknya supaya anaknya itu mau menaruh sepatunya di rak atau lemari itu tadi. Walaupun sebenarnya teori ini itu dikatakan oleh Skinner bahwa kalau ada paksaan atau yang pembiasaan itu yang reinforcement itu pada teori belajarnya, maka hukuman itu nggak perlu lagi ada dan nggak penting lagi. Tapi sebenarnya Guthrie ini juga bilang bahwa hukuman itu bukan hukuman yang harus marah-marah dipukulin itu enggak, tapi harus dia punya perasaan terhukum. Jadi coba perasaannya aja. Nah, metode dari teori belajar Guthrie
fisik nggak penting lagi. Tapi sebenarnya Guthrie ini juga bilang bahwa hukuman itu bukan hukuman yang harus marah-marah dipukulin, itu enggak. Guthrie ini ada 3, yaitu ada threshold atau ambang, lalu fatigue atau kelelahan, lalu yang ketiga ada incompatible stimuli. Yang pertama ambang ini misalnya apa ya, kita langsung contoh aja biar paham, yaitu siswa yang apa ya, yang biasanya kan kalau di kelas pasti ada siswa yang sukanya di belakang terus, tapi di belakang itu mereka rame, kalau nggak makan atau gimana gitu kan, jadinya bikin apa ya, bikin nggak kondusif gitu. Nah, si pengajarnya ini nyuruh siswa yang tadi itu buat ke depan. Nah, habis ke depan dia kan jadi diem kan, soalnya nggak ada temennya dan dia itu diawasi terus sama gurunya. Nah, dari situ dia itu belajar kalau misalnya dia pengen di belakang terus atau duduk di sana terus, dia itu harus seenggaknya diam. Nah, dari sini ini dari metodenya ini, Guthrie ini itu hampir sama semua ya. Kalau misalnya itu ada apa ya, kebiasaan yang sifatnya buruk itu harus diputus. Maka dari itu semua dari metode Guthrie ini itu adalah memutus kebiasaan dengan apa ya, penguatan hal yang lebih baik gitu. Lanjut ke fatigue atau kelelahan. Nah, kalau yang ini itu contohnya misalnya ada orang yang suka apa ya, ngerepek, suka nyontek di kertas kecil, dia nulis di sana banyak banget kecil-kecil. Nah, habis itu dia ketahuan. Habis ketahuan itu dia dihukum harus nulis berlembar-lembar kalau saya tidak akan menyontek sampai banyak banget. Dari situ dia itu bakal apa ya, rasanya capek untuk nulis, hingga dia itu kepikiran kayak, apa aku gak usah nyontek aja ya, soalnya aku males nulisnya banyak banget gitu. Nah, yang ketiga itu ada incompatible stimuli, atau yang apa ya, kalau menurutku itu berbanding terbalik ya gitu. Misalnya apa ya, waktu matematika kita itu gak berani untuk maju atau ngerjakan matematika itu. Nah, si pengajar matematikanya ini itu malah apa ya, disuruh maju terus tiap ada pertanyaan. Jadi disuruh maju terus itu biar apa ya, terbiasa, dan kita itu gak takut untuk mengerjakan soal di depan yang pakai papan itu, kayak gitu. Ya sudah, itu tadi 3 metodenya. Lalu lanjut ke pendapat si Guthrie ini, Pak Guthrie ini. Nah, dia itu berpendapat kalau misalnya dalam pendidikan itu kita harus menentukan tujuannya dulu. Nah, untuk tujuan ini itu ada contohnya juga di kelas kita, yaitu waktu penjelasan RPS di minggu pertama. Di sana kan ada kayak harus memahami apa. Nah, itu kan sama sih, penentuan tujuan. Dan Guthrie ini juga ada pendapat kalau misalnya dalam proses pembelajaran, jika siswa itu bisa menguraikan kembali apa yang diajarkan dengan baik, itu berarti itu adalah sebuah apa ya, tolak ukur gurunya seberapa baiknya menurunkan ilmunya itu ke muridnya. Nah, terus karena teori behavioristik ini itu selalu menekankan pada kejadian berulang gitu ya, dari sisi jasmania bukan sisi mental, memandang dari sisi jasmania bukan sisi mental, dan mereka itu mementingkan reaksi, respon, lalu latihan, dan kondisi lingkungan. Makanya ada kan pengajar itu yang sukanya beri tes, kuis, latihan, dan tugas itu terus menerus gitu, karena mereka itu mengikuti ini, mungkin teorinya Pak Guthrie ini, ada hukuman, penguatan, dan reward. Hukuman yang dimaksud itu seperti yang tadi ya, bukan hukuman yang sakit, tapi hukuman yang harus memiliki perasaan terhukum. Lalu kalau misalnya kita ngomong ya, teori ini tuh
belajar tentang apa? Nah, teori ini tuh belajar tentang law of contiguity atau contiguous conditioning, yaitu yang terus menerus atau yang nggak ada selanya gitu loh, nggak ada sela di mana kita itu nggak diberi stimulus untuk menjadi aktif atau menjadikan yang nggak baik itu jadi, bukan nggak baik ya, maksudnya yang kurang baik itu jadi lebih baik lagi gitu. Terus kalau misalnya ada yang tanya, misalnya manfaat teori ini tuh apa? Nah, manfaatnya itu ya lumayan banyak, yaitu menentukan langkah yang benar untuk untuk pembelajarannya berdasarkan respon muridnya. Lalu ada penguatan saat pembelajaran, yaitu reinforcement yang diberikan gurunya itu jadi lebih tepat gitu kalau misalnya kalau ada respon balik gitu kan ya. Terus ada keuntungannya lagi, yaitu pengajar itu tahu sejauh mana sih dia ini paham, sejauh mana sih kapasitasnya dia itu untuk memahami gitu loh. Saya Nadia Salsabila Mukhtar akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah penerapannya dapat dijangkau atau dipahami oleh peserta didik dengan tanggap, namun tetap dengan pengawasan pembimbing atau pengajar. Sifat yang dilakukan berdasar teori ini biasanya penerapannya menggunakan sifat pengulangan atau meniru. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembimbing, sikap yang dilakukan dalam teori ini lebih condong kepada pemfokusan cara belajarnya dan bersikap peka terhadap lingkungan belajar sekitar atau mengamati situasi sekitar dalam kondisi kegiatan belajar mengajar. Kemudian yaitu kekurangan teori behavioristik. Yang pertama yaitu sifat yang terlalu monoton atau kurang fleksibel karena bentuk atau sistem belajar yang terfokus pada suatu objek yang mana objek tersebut sebagai bentuk meniru dan dipahami. Kemudian kurangnya fleksibilitas dalam belajar ini dapat meningkatkan rasa bosan dan kurangnya perhatian terhadap aspek penyampaian pendapat karena sistemnya yang terlalu monoton. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu sikap tertib yang diberikan oleh pembimbing juga masih kurang efektif dalam belajar, yang mana sikap tertib yang dilakukan harus menyesuaikan dengan keadaan guru atau pembimbing. Yang ketiga yaitu adanya sanksi, yang mana sanksi ini sebagai bentuk akibat atau dampak dari ketidakteraturannya cara belajar peserta didik yang berefek pada peserta didik yang tidak bisa mengeluarkan aspirasi dan kegiatan peningkatan kreativitas atau bakat yang dimiliki. Kemudian yaitu penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Pada teori belajar ini menekankan terbentuknya perilaku sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Teori belajar ini berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk menemukan hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus-respon menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan anak terdiri atas respon-respon tertentu terhadap stimulus-stimulus tertentu. Penerapan teori ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan belajar, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori ini cenderung mengarah siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar ini merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa mencapai target tertentu sehingga siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.
Pembelajaran yang dirancang pada teori ini memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.